Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi untuk pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak di PTX. Dengan saya sendiri, Muhammad Alis Bani sebagai moderator dan rekan saya, Sifa Prima Amanda, Sifa Amanda, Muhammadiyah Al-Kalabi, dan Najlah Jaran. Untuk latar belakang, pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia membawa konsekuensi negatif berupa peningkatan pencemaran udara yang berdampak buruk di PTX yang memproduksi pakan ternak yang menjadi salah satu sumber utama penghasil polutan melalui unit boiler, dryer, dan genset. Untuk meminimalisasi dampak tersebut, PTX telah menerapkan berbagai teknologi pengendali emisi seperti dust collector, cyclone, air filter, dan silencer, serta penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh karena itu, kerja praktik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan teknologi pengendali emisi sumber tidak bergerak di PTX. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najlah. Kepada Najlah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana penerapan teknologi pengendalian emisi sumber tidak bergerak pada unit boiler, dryer, dan genset di PTX. Yang kedua itu bagaimana efektivitas teknologi pengendalian emisi tersebut dalam memenuhi baku mutu sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku. Yang ketiga itu bagaimana peran ruang terbuka hijau dalam mendukung upaya perusahaan untuk menjaga kualitas udara di lingkungan industri PTX. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu mengkaji penerapan teknologi pengendalian emisi tidak bergerak pada unit boiler, dryer, dan genset yang beroperasi di PTX. Yang kedua, menilai efektivitas penerapan teknologi pengendalian tersebut guna memastikan pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan regulasi nasional. Yang ketiga itu menilai peran pendukung dari keberadaan ruang terbuka hijau dalam upaya menjaga kualitas udara di kawasan lingkungan industri. Dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Najlah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sifa Manda. Kepada Sifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada yang pertama dilaksanakan waktu Januari tahun 2025 di area industri produksi pakan ternak milik PTX. Kemudian dilakukan pengumpulan data primer melalui metode identifikasi jenis sumber emisi, kondisi cerobong, serta teknologi pengendalian yang digunakan. Lalu dilakukan metode wawancara juga untuk menggali informasi pihak terkait mengenai sistem pengendalian, frekuensi pemantauan emisi, dan pemeliharaan alat. Selanjutnya itu studi literatur digunakan sebagai dasar dalam menyusun indikator penelitian dengan jurnal ilmiah serta peraturan perundangan terkait pengendalian pencemaran udara. Lalu kemudian pengumpulan data sekunder dilakukan melalui profil perusahaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk membandingkan kondisi aktual pengendalian emisi di PTX dengan baku mutu emisi pada peraturan yang berlaku. Next. Selanjutnya itu sumber emisi di PTX. Yang pertama itu digunakan pada boiler menggunakan bahan bakar biomasa saja menghasilkan partikulat SO2, NO2, Cl, Cl2, NH3, HF, dan opasitas. Selanjutnya itu dryer menggunakan batu bara sebagai sumber panas, di mana dryer sendiri menghasilkan partikulat berupa SO2, NO2, Cl, Cl2, NH3, HF, logam berat, dan opasitas. Selanjutnya itu genset menggunakan bahan bakar solar dan menghasilkan partikulat SO2, NO2, CO, dan opasitas juga. Di mana ketiga unit tersebut merupakan sumber emisi tidak bergerak yang berpotensi menghasilkan polutan udara sehingga memerlukan pengendalian khusus. Dikembalikan pada data. Terima kasih, Sifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sifa. Kepada Sifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu teknologi pengendalian emisi. Untuk teknologi pengendalian emisi itu terdiri dari yang pertama dust collector yang digunakan pada boiler untuk menangkap partikulat. Lalu yang kedua ada cyclone dust exchanger yang digunakan pada dryer untuk memisahkan debu dari aliran gasnya.
Lalu yang ketiga ada air filter yang digunakan pada genset untuk meningkatkan kualitas udara yang masuk ke mesin. Dan yang ketiga itu adalah silencer yang digunakan untuk mengurangi kebisingan dan mengatur aliran gas buang. Next. Lalu untuk hasil penelitiannya itu sendiri, untuk boiler menggunakan dust collector untuk mengendalikan partikulat hasil pembakaran biomasa. Lalu dryer, menggunakan cyclone dust exchanger untuk memisahkan debu dari gas buang proses pengeringan. Yang ketiga, genset menggunakan air filter dan silencer untuk mengurangi emisi dan kebisingan. Yang keempat, hasil pemantauan menunjukkan seluruh parameter emisi dari boiler, dryer, dan juga genset memenuhi baku mutu yang berlaku. Yang terakhir, teknologi pengendalian yang diterapkan terbukti efektif dalam menjaga kualitas udara dan mendukung kepatuhan lingkungan perusahaan. Secara keseluruhan, seluruh unit sumber emisi di PTX telah dilengkapi oleh teknologi pengendalian yang sesuai dan berhasil menjaga emisi tetap berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Seva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya ada peluang terbuka hijau atau FTH. Untuk luas FTH di PTX sendiri mencapai 3,307 hektar dengan presentasi FTH mencapai 49% dari total area tersebut. Sementara itu, FTH itu berfungsi untuk menyerap polutan dan juga CO2, serta membantu menjaga kualitas udara lingkungan sekitar. Untuk keberadaan FTH sendiri menjadi pelengkap pengendalian teknis karena mampu mengendalikan kualitas lingkungan secara alami. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil penelitian, PTX telah menerapkan pengendalian pencemaran udara pada sumber emisi tidak bergerak melalui penggunaan dust collector pada boiler, cyclone dust exchanger pada dryer, serta air filter dan silencer pada genset. Penerapan teknologi tersebut terbukti efektif dalam mengurangi potensi pencemaran yang dihasilkan dalam proses produksi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh parameter emisi dari boiler, dryer, dan juga genset telah memenuhi baku mutu yang berlaku sesuai regulasi lingkungan. Selain keberadaan FTH atau ruang terbuka hijau yang mencapai 49% dari total area, perusahaan juga turut mendukung upaya pengelolaan kualitas udara melalui penyerapan polutan dan juga peningkatan kondisi lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, kombinasi antara teknologi pengendalian emisi dan juga pemanfaatan FTH menunjukkan bahwa PTX telah menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik dalam menjaga kualitas udara dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada dia. Mungkin sekian dari presentasi kami mengenai studi kasus pemantau udara emisi pengendali pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak di PTX. Mungkin untuk selanjutnya kami akan melakukan presentasi kedua. Mungkin bisa di izin Ibu dan teman-teman, mungkin untuk PPT-nya mungkin bisa di-share. Terima kasih kepada dia. Selanjutnya untuk presentasi kami yang kedua itu mengenai studi kasus pemantauan udara ambien, di mana itu adalah analisis nitrogen dioksida atau NO2 terhadap penurunan kualitas udara ambien. Next. Next. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Seva. Kepada Seva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk latar belakangnya itu sendiri, pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan bermotor merupakan masalah lingkungan yang semakin meningkat, terutama di kawasan dengan volume lalu lintas yang tinggi seperti di Jalan Poros, Puri Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. PM10 sebagai polutan primer yang dilepaskan dari pembakaran kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan manusia jika terhirup secara terus-menerus. Salah satu
salah satu efek dari PM10 itu yaitu memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data dari UPTD Puskesmas Morosi menunjukkan tren peningkatan kasus ISPA dari 476 pasien pada tahun 2019 menjadi 700 pasien pada tahun 2021, yang mengindikasikan adanya pencemaran udara di wilayah tersebut. Atas dasar itu, perlu dilakukan pemantauan tingkat pencemaran udara, khususnya konsentrasi di PM10, untuk mengetahui apakah kualitas udara di lokasi tersebut masih sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan, lokasi, dan waktu penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui konsentrasi PM10 di udara ambien akibat aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor. Yang kedua, lokasi. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Poros Puroi Morosi, Desa Puroi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Untuk waktu penelitian itu sendiri dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Lalu untuk pengambilan data lalu lintas dan PM10-nya dilakukan pada tanggal 17 September 2022. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sefa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Kepada Najla dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu volume lalu lintasnya itu menggunakan metode manual counter pada 3 jam sibuk, yaitu dari jam 6 sampai jam 7, jam 11 sampai jam 12, dan jam 17 sampai jam 18.00 WITA. Yang kedua itu titik sampling PM10-nya itu berada di satu titik lokasi yang sesuai dengan standar SNI 197196 tahun 2005, yang koordinat itu ditentukan oleh Google Earth Pro. Yang ketiga itu pengukuran PM10 yang menggunakan alat air quality monitor, di mana alatnya itu dinyalakan, ditunggu 5 menit hingga stabil, dan lalu lanjutkan sampling dilakukan tiap 5 menit selama 1 jam, dan data dikonversi ke standar 24 jam menggunakan rumus konversi C1. Yang terakhir itu waktu pengukuran disesuaikan dengan volume lalu lintas, yaitu pagi, siang, dan sore. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najla. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk hasil penelitian volume lalu lintas sendiri, pada pagi jam 6 sampai 7 itu terdapat sekitar 3.258 kendaraan, di mana dengan volume tertinggi itu didominasi oleh pekerja berseragam menuju kawasan industri dengan lajur kiri. Sementara pada jam siang, jam 11 sampai 12, dengan kendaraan sebanyak 1.335 kendaraan merupakan volume terendah dari 3 sampling tersebut. Untuk pada sore jam 5 sampai jam 6 terdapat 2.956 kendaraan, di mana volume kembali meningkat dibandingkan dengan siang tadi. Untuk faktor penyebab tingginya volume itu seperti aktivitas dagang, perumahan, kawasan industri, dan tidak adanya transportasi umum yang membuat masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi. Untuk baku mutu itu menurut TP 22 tahun 2021 sebanyak 75 mikrogram per nanometer kubik. Sementara untuk pagi itu terdapat hasil sebanyak 51,63 mikrogram per nanometer kubik, di mana masih memenuhi baku mutu. Untuk siang sebanyak 39,91, di mana ini merupakan konsentrasi terendah, tapi masih memenuhi baku mutu yang dibantu dengan penyiraman jalan saat sampling. Sementara untuk sore sebanyak 97,83, yang dimana hasilnya melebihi baku mutu dan tidak aman bagi masyarakat dan juga lingkungan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manda. Kepada Manda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu faktor meteorologi. Yang pertama itu adalah dari suhu udara. Pada pagi 26,90 derajat Celcius, pada siang hari suhunya 33,70 derajat Celcius, dan pada sore hari 28,70 derajat Celcius. Kemudian dilihat dari kelembapan udara, pagi 73%, siang 50%, dan sore 65%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin, kondisi calm down seperti angin relatif diam, lalu arah angin maksimumnya 140 derajat dan kecepatan maksimumnya 3,6 knot. Lalu kondisi angin calm menyebabkan PM10 tidak tersebar atau menumpuk di lokasi. Next.
Selanjutnya itu kesimpulan. Untuk volume kendaraan pada pagi 3.258 kendaraan, siang 1.335 kendaraan, sore 2.998 kendaraan. Lalu untuk PM10-nya pada pagi 51,63 mikrogram per nanometer kubik dengan suhu 26,90 derajat Celcius. Lalu pada siang hari 39,91 mikrogram per nanometer kubik dengan suhu 33,70 derajat Celcius. Dan sore 97,83 mikrogram per nanometer kubik dengan suhu 28,70 derajat Celcius. Lalu untuk pagi dan siang kondisinya aman dan pada sore melebihi baku mutu sehingga tidak aman bagi masyarakat. Terakhir yaitu proyeksi PM10 berpotensi terus meningkat akibat perkembangan industri pertambangan di wilayah tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amanda. Mungkin sekian saja untuk presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.